Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firvan Amariksan. Saya berasal dari kelas 10 MIA 2. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan Madinah. Nah, yang pertama itu ada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan wahyu pertamanya. Menurut riwayat hadis yang sahih atau benar, Rasulullah diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun ketika malam 17 Ramadan. Pada saat itu, malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra warabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Allazi allama bil kalam. Yang mengajar manusia dengan pena, dengan sebuah pena. Allamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari 5 ayat tersebut, surah Al-Alaq ayat 1-5 itulah yang menjadi tanda awal mula Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Kemudian setelah itu dalam kurun waktu 23 tahun Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah secara berangsur-angsur. Ayat-ayat yang diturunkan pun sesuai dengan kejadian terbaru atau faktual. Sehingga setiap ayat yang turun tersebut hampir semuanya disertai dengan asbabun nuzul, sebab atau kejadian yang mendasari turunnya ayat tersebut. Ayat-ayat yang telah turun tersebut kemudian disatukan menjadi mushaf atau Al-Quran. Nah, selanjutnya ada ajaran inti Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama ada akidah. Ketika itu masyarakat Arab yang dilahirkan sebelum Rasulullah lahir banyak yang berpegang pada ajaran musyrik. Sehingga Allah mengutus Rasulullah untuk menyebarkan ajaran tauhid, ajaran yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta apa yang ada di dunia, langit dan seisinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui segalanya dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan manusia adalah makhluk yang lemah dan hina. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah. Ajaran tentang keimanan mereka merupakan ajaran inti yang disampaikan oleh Rasulullah. Terdapat banyak ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk mengajarkan keimanan ini. Misalnya saja pada Quran surah Al-Ikhlas yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, dengan keyakinan iman atau ketahuidan Rasulullah, ini kemudian memunculkan sikap kuat para sahabat Rasulullah dan mereka mempercayai bahwa Allah akan selalu ada dan melindungi. Dengan keimanan ini pula, para sahabat meyakini Allah akan memberikan kebahagiaan hidup kepada mereka. Sehingga dalam kesempatan lain, Rasulullah menyampaikan kepada pamannya Abu Talib bahwa demi Allah paman, jikapun mereka meletakkan rembulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perintah ini, maka tidak akan aku tinggalkan. Dan biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan apakah saya akan berhasil atau akan binasa. Ketahuidan ini pula yang menjadikan seorang yang bernama Bilal bin Rabah mampu bertahan ketika disiksa dan tetap mengungkapkan bahwa Allah Maha Esa dan dengan terus menerus. Yang kedua adalah akhlak. Rasulullah terkenal dengan gelarnya yaitu Al-Amin yang dapat dipercaya. Hal tersebut menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad merupakan pribadi yang juga suka menolong. Pribadi yang sangat sopan dengan menghormati dan selalu memuliakan tamu. Pribadi yang berani dengan membela kebenaran, berprinsip dengan tekun beribadah. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, minum minuman keras, kamar,
judi, membunuh, berzina, dan perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya. Ketika Rasulullah mengajarkan perilaku-perilaku yang baik dan melarang perilaku-perilaku yang tidak baik, keduanya selalu berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah selalu berkesesuaian antara teori dan praktiknya. Akhlak Rasulullah mencerminkan apa yang telah tertulis dalam Al-Quran itu sendiri. Tidak hanya dengan mengajarkan, namun juga dengan mencontohkan dengan akhlak yang baik. Bahkan hal tersebut juga diakui oleh Michel Hahart, merupakan seorang penulis dari Barat yang menuliskan buku mengenai 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, dan mengatakan bahwa Rasulullah SAW merupakan manusia tersukses yang dapat merubah perilaku manusia yang biadab menjadi beradab. Nah, selanjutnya juga ada strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama ada dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah dengan tujuan untuk keamanan Mekah sendiri. Karena ketika itu orang Quraisy mempunyai watak yang keras dan masih meyakini berhala sebagai Tuhannya. Pada metode ini, dakwah difokuskan kepada orang-orang terdekat Rasulullah SAW, yakni keluarga dan para sahabatnya. Dakwah tersebut dilakukan di rumah Rasulullah. Disitulah beliau mengajarkan mengenai risalah-risalah tauhid dan ajaran-ajaran tentang Islam lainnya yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dakwah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak agar mereka meninggalkan agama nenek moyang yang mengajarkan untuk menyembah berhala. Karena keluarga dan para sahabat tahu bahwa Nabi Muhammad merupakan orang yang terpuji, sehingga mereka, baik keluarga maupun para sahabat, yakin dan percaya, kemudian mengikuti agama Islam yang dibangun oleh Rasulullah tersebut. Di antara orang-orang pertama as-sabiqunul awalun yang masuk Islam adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harizah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu bertambah lagi, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Said bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Taha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, beserta suaminya Said bin Zaid al-Adawi, dan beberapa orang lainnya yang merupakan orang-orang suku Quraisy. Dakwah dengan sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah selama kurang lebih 3 tahun. Yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Pada saat itu bersamaan dengan kejadian Rasulullah yang berada di atas bukit dan menyerukan secara lantang tentang agama yang dibawakan olehnya kepada orang-orang Mekah, turun Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwa sudah waktunya beliau dan para pengikutnya berupaya untuk menyebarluaskan agama Islam sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasul dan sahabat serta pengikutnya menyebarluaskan agama Islam, sikap menolak ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan pamannya Abu Lahab dan istrinya juga menolak agama yang dibawakan Rasulullah. Tidak hanya Rasul dan para pengikutnya juga mendapat siksaan dari orang-orang Quraisy. Bahkan seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah tidak lepas dari siksaan tersebut. Ia dicambuk dan juga dadanya ditindih dengan batu yang besar yang melebihi besar badan Bilal itu sendiri. Selain itu, ada juga kisah tentang penyiksaan-penyiksaan yang lain. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang bertawaf. Kemudian datanglah Uqban bin Abu Mu'id. Kemudian Uqban menyeret Rasulullah dan menekik leher beliau menggunakan sorban.
Beruntungnya ketika itu ada orang lain yang melihat sehingga Rasulullah dapat tertolong. Nah, selanjutnya juga ada perjanjian Akabah. Perjanjian ini diawali oleh Aus dan Khazraj yang menguasai Yathrib setelah kekalahan Yahudi. Karena ketidakterimaan akibat kekalahan tersebut, Yahudi mengadu domba Aus dengan Khazraj, yang kemudian menimbulkan perang saudara dan dimenangkan oleh Aus. Setelah itu, Yahudi yang dulu terusir dari Yathrib kini sudah menempati kota itu lagi. Aus dan Khazraj pada akhirnya sama-sama menyadari bahwa permusuhan antara mereka justru menimbulkan kerugian. Lalu mereka memutuskan mengangkat seorang pemimpin dari suku Khazraj yang bernama Abdullah bin Muhammad. Tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena kebanyakan dari suku Khazraj berziarah ke Mekah. Nah, kedatangan orang-orang dari suku Khazraj ini didengar oleh Nabi Muhammad SAW, dan kemudian beliau langsung datang ke mereka. Mereka diajak untuk memeluk agama Islam, dan ajakan tersebut disambut baik oleh mereka. Setelah itu, ketika pulang ke Yathrib, mereka mengatakan bahwa telah masuk Islam kepada orang-orang di sana, dan hal tersebut juga disambut baik oleh masyarakat Yathrib. Kemudian pada ziarah tahun berikutnya, ada 12 orang yang datang untuk menemui Rasulullah di Akabah, tempat yang digunakan mereka untuk berikrar kepada Nabi Muhammad SAW yang menghasilkan perjanjian Akabah 1. Pada perjanjian tersebut, mereka berikrar bahwa tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berzina, mencuri, dan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengutus seorang yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan agama Islam secara utuh di kota Yathrib. Kemudian pada ziarah tahun 622 Masehi, datang orang dari Yathrib berjumlah 75, yang 2 diantaranya adalah seorang perempuan. Selanjutnya mereka diajak Rasulullah untuk mengadakan pertemuan rahasia di Aqabah yang menghasilkan perjanjian Aqabah kedua, yang isinya adalah ikrar kesetiaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawakan oleh beliau. Perjuangan Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya tidak hanya sampai di situ. Bahkan kemudian setelah penentangan dan penolakan orang-orang Quraisy tersebut, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Habsyi. Dan ketika perjanjian Aqabah 2 diketahui oleh orang-orang Quraisy, intimidasi lebih sering dilakukan terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya, sehingga Nabi Muhammad kemudian hijrah ke Yathrib yang sekarang lebih dikenal dengan kota Madinah. Nah, setelah terjadinya perjanjian Aqabah, akhirnya Rasulullah pun memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah merupakan awal mula yang mendasari dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW di Madinah. Ketika orang-orang terkasih yang selalu membela dan memotivasinya, yaitu istrinya Siti Hadijah dan paman beliau Abu Talib, telah wafat, perjuangan Rasulullah di Mekah semakin berat. Di sisi lain, penduduk Madinah dengan tangan terbuka bersedia menerima kedatangan Rasulullah SAW dan menjamin keselamatan beliau. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yaitu yang pertama perjanjian Aqabah 1, perjanjian Aqabah kedua, dan ketika orang-orang kafir Quraisy melakukan pemboikatan terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Selanjutnya, menjaga persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin merupakan salah satu bagi para pengikut Rasul, merupakan sebutan bagi para pengikut Rasulullah SAW yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kedatangan Rasulullah dan para pengikutnya tersebut disambut baik oleh penduduk Madinah yang disebut sebagai kaum Ansar. Perlakuan kaum Ansar terhadap Rasulullah dan kaum Muhajirin begitu baik. Mereka sangat menghargai, bahkan menyayangi Rasulullah dan para pengikutnya seperti saudara mereka sendiri.
Mereka juga membuat syair indah untuk Rasulullah dan para pengikutnya yang bunyinya, telah muncul bulan purnama dan saniyatil wada'i. Kami bersyukur selama ada yang menyeru kepada Tuhan. Wahai yang diutus kepada kami, Engkau telah membawa sesuatu yang harus kami taati. Kemudian setelah saat itu Rasulullah mengganti nama kota Yastrib menjadi Madinatul Munawwarah. Upaya untuk menjaga persaudaraan Islami dari lain suku dan budaya tersebut dilakukan oleh Rasulullah agar terwujudnya ikatan yang kuat antar masyarakat. Pada awalnya Rasulullah mengikat persaudaraan antara Abu Bakar dan Harith ibnu Zuhair Ja'far, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, Abu Talib dengan Mu'az bin Jabal. Kemudian setelah itu tiap-tiap orang dari Muhajirin maupun Ansar saling dipersaudarakan dan mereka menganggapnya sudah seperti saudara kandung sendiri. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, kaum Muhajirin mengerjakan ladang kaum Ansar dan ada juga yang berdagang. Setelah kaum Muhajirin mendapat tempat dan menetap di Madinah, Rasulullah SAW mengupayakan untuk memperjuangkan hak mereka, umat Islam, agar terhindar dari berbagai intimidasi. Ikatan persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin terus diperketat melalui sebuah perjanjian yang tujuannya adalah untuk saling membantu antar kaum Muslim dan non-Muslim. Selain itu, Nabi Muhammad juga telah merancang strategi tentang ekonomi, sosial, dan dasar-dasar pemerintahan dalam suatu pandang Islam. Selanjutnya, untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman di Madinah, maka Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang berisi mengenai hak-hak tiap individu yang untuk menjalankan dan memeluk agamanya masing-masing. Dan berikut rincian isi perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi. Yang pertama, kaum Yahudi dan kaum Muslimin hidup berdampingan dan damai. Yang kedua, belah pihak dibebaskan untuk memeluk agama masing-masing. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus saling membantu untuk saling melawan ketika ada yang menyerang mereka. Orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri, begitu juga sebaliknya dengan kaum Muslimin. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus saling menasihati dan tolong-menolong dalam melakukan kebaikan dan keutamaan dari masing-masing kaum. Bagi siapa saja yang terikat dengan perjanjian ini, maka wajib untuk menjaga dan menghormati kesucian kota Madinah. Apabila terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin yang bisa saja berdampak dengan hal-hal yang tidak diinginkan, maka urusan tersebut hendaknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Wajib melindungi keamanan bagi setiap orang yang tinggal di dalam maupun di luar kota Madinah, kecuali bagi mereka yang berlaku zalim. Selanjutnya, membentuk lingkungan masyarakat yang berlandaskan pada ajaran Islam. Yang pertama, kebebasan memeluk agama. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Ajaran yang dibawakannya menjamin ketenangan dan kebebasan bagi setiap penganut agama Muslim, Nasrani, dan Yahudi. Kebebasan tersebut juga meliputi kebebasan melakukan ibadah dengan agamanya dan kebebasan dalam menyebarkan agamanya. Kedua, azan, salat, dan puasa. Ketika Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, apabila waktu sholat telah tiba, maka orang-orang sudah kumpul untuk tanpa harus panggil. Itu disarankan oleh kaum Yahudi untuk meniup trompet, namun Rasulullah tidak menyukainya. Dan disarankan pula kaum Nasrani menabuh genta. Kemudian akhirnya menurut suatu sumber atas usulan Umar bin Khattab dan kaum Muslimin serta beberapa sumber lain melalui wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan sholat menggunakan azan. Setelah itu Rasulullah SAW meminta Abdullah bin Zaid bin Zalabah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal dan kemudian mengumandangkannya karena Bilal mempunyai suara yang merdu. Apabila waktu sholat telah tiba, Bilal naik ke atas rumah seseorang dari Bani Najjar yang dekat dengan masjid untuk mengumandangkan azan. Puasa yang diajarkan di Madinah juga sesuai syariat Islam. Misalnya puasa Ramadan yang juga sudah
menjadi kewajiban bagi pemeluk agama Islam di Madinah. Begitu pula dengan zakat. Ketika Islam telah menyebar di seluruh negara Arab, Rasulullah memerintahkan pengikutnya yang berada di luar Madinah untuk memungut zakat. Prinsip-prinsip kemanusiaan yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika itu. Rasulullah SAW pernah berpidato atau berkhutbah yang berisi mengenai larangan untuk tidak menumpahkan darah kecuali secara hak dan mengambil harta orang lain secara batil karena nyawa dan harta merupakan sesuatu yang suci. Tidak diperbolehkan melakukan riba dan penganiayaan. Perintah untuk memperlakukan para istri dengan lemah lembut, balas dendam dengan tebusan darah yang berlaku pada zaman jahiliyah tidak diperkenankan lagi. Menegakkan persaudaraan antara sesama muslim, memperlakukan hamba saya dengan baik, dan yang paling penting adalah bahwa umat muslim harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, selanjutnya ada strategi dakwah Rasulullah SAW. Nah, ketika sampai di Madinah, Rasulullah segera meletakkan dasar-dasar yang menjadi syariat Islam, yaitu dengan membangun masjid. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga untuk tempat musyawarah, mempersatukan antar umat muslim, dan tempat untuk menjalankan fungsi pemerintah. Membangun ukhuwah Islamiyah, Rasulullah telah mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Rasulullah SAW juga menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Hal tersebutlah yang kemudian membentuk Madinah menjadi negara Islam yang kuat, sehingga memunculkan kekhawatiran dari kafir Quraisy, dan mereka juga melakukan berbagai ancaman serta gangguan. Nah, kemudian atas gangguan-gangguan tersebut, Rasulullah SAW berusaha untuk memperkuat fondasi Madinah dan mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berada di sekitar Madinah. Upaya yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memerangi ancaman kafir Quraisy juga telah memunculkan peperangan yang diantara yaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Asab atau Khandaq, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. Yang pertama, Perang Badar. Dalam sejarah Islam, Perang Badar merupakan perang yang pertama kali terjadi. Perang ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya 17 Ramadan, antara kaum muslimin dan kaum musyrik Quraisy. Perang ini berlangsung di Badar yang terletak antara Laut Merah dan Madinah. Kaum muslimin berhasil memenangkan perang ini dengan jumlah pasukan Rasulullah SAW sebanyak 350 orang melawan 900 sampai 1000 orang pasukan Quraisy. Setelah kemenangan yang diraih umat Islam, salah satu suku Baduy yang tergolong kuat tertarik untuk mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Yang kedua ada Perang Uhud. Kekalahan musyrikin Quraisy melawan kaum muslimin pada saat Perang Badar menimbulkan kebencian yang mendalam, sehingga mereka bersumpah akan membalas kaum muslimin. Dan kemudian pada tahun ketiga Hijriah, dengan dipimpin oleh Khalid bin Walid yang membawa pasukan berjumlah 700 orang, 200 pasukan berkuda dan 3000 pasukan berkuda, mereka berangkat ke Madinah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah membawa pasukan yang berjumlah 1000 orang, dan diantaranya terdapat pasukan pemanah. Ketika telah melewati batas kota, ada 300 orang yang ditarik oleh Abdullah bin Ubay untuk kembali ke Madinah, sehingga tersisa 700 orang, dan Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan perjalanan tersebut. Kemudian tibalah Nabi Muhammad SAW di Bukit Uhud dan pertemuan dengan pasukan Khalid bin Walid. Di situ terjadi peperangan yang besar dan menimbulkan kekalahan kaum muslimin karena kebanyakan kaum muslimin tertarik dengan harta peninggalan para musuh, termasuk juga pasukan pemanah. Peperangan masih terjadi dan ada 70 orang kaum muslim yang diserang oleh Khalid bin Walid yang gugur dan menjadi syuhada. Setelah peperangan tersebut, salah satu Yahudi dan dari suku Bani Nadir dan Abdullah bin Ubay diusir dari kota Madinah, dan selanjutnya mereka menetap di Khaybar.
Selanjutnya ada perang Azab atau Kandak. Bani Nadir yang telah diusir dari Madinah dan menetap di Khaybar, kemudian berkomplot dengan musyrikin Quraisy untuk kembali menyerang Madinah. Pasukan gabungan dari mereka berjumlah 24.000 orang, dan pada tahun kelima Hijriah mereka berangkat ke Madinah. Untuk memperkuat pertahanan atas usulan Salman Al-Farisi, pasukan muslimin diminta untuk menggali parit, sehingga perang ini disebut dengan Perang Parit Kandak, dan disebut juga Perang Azab, atau sekutu dari beberapa suku karena terdiri dari Bani Nadir, musyrikin Quraisy, dan beberapa suku dari Arab yang masih musyrik bergabung untuk melawan kaum muslimin. Pasukan musuh yang ingin masuk ke Madinah kemudian terjebak oleh galian parit, dan akhirnya mereka membuat perkemahan yang mengepung parit-parit tersebut selama 1 bulan. Dan perang tersebut berakhir ketika ada badai besar yang juga menerjang dan merondakan perkemahan musuh. Selanjutnya ada Perang Hunayan. Ketika Mekah telah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW, perlawanan masih saja terjadi, yaitu komplotan antara Bani Sakif dan Bani Hawazin. Mereka menuntut Nabi Muhammad SAW atas berhala-berhala mereka yang berada di Ka'bah, yang sudah dihancurkan oleh pasukan muslimin ketika penaklukan kota Mekah. Kemudian dengan membawa 12.000 pasukan Nabi Muhammad SAW berangkat ke Hunain dan berhasil memenangkan peperangan tersebut, dan Islam menguasai seluruh tanah Arab. Selanjutnya ada Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Perang ini terjadi karena kecemburuan Heraklius terhadap kemenangan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kemudian ketika Heraklius berada di bagian utara Arab dan Syria yang merupakan wilayah taklukan Romawi, menyusun sebuah rencana dengan Bani Ghassan dan Bani Lasmides untuk melawan Rasulullah SAW. Di sisi lain, banyak kaum muslimin yang mendaftar untuk mengikuti perang tersebut, sehingga pasukan umat muslim mempunyai jumlah yang sangat besar. Ketika melihat jumlah pasukan muslim yang begitu besar, nyali dari pasukan Romawi menjadi ciut, dan akhirnya mereka menarik diri untuk kembali ke asal mereka masing-masing. Lalu Rasulullah SAW tetap berada di wilayah perbatasan tersebut dan mengadakan perjanjian damai dengan penduduk setempat. Sekian dari saya, Firvan Amariksan. Terima kasih telah menonton. Sekian perjuangan Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.